tentang bagaimana cara memecahkan masalah sehari-hari menggunakan himpunan. Nah, tugas ini dibuat untuk melengkapi mata kuliah Matematika Dasar Teori dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyhari MPD. Di sini saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Dinda Wulandari. Saya sebagai pemateri 1, tugas kita. Saya Denis Ditama sebagai pemateri 2. Saya Afandi Muzamil sebagai pemateri 3. Rumusan masalah yang kami ambil berdasarkan latar belakang adalah tentang pengertian dari himpunan, bagaimana bentuk penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah, dan apa saja kegunaan atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini ialah untuk mengetahui definisi dari himpunan, untuk mengetahui bentuk konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mengetahui macam-macam himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pencetus himpunan. Teori himpunan pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh matematikawan, yaitu George Cantor, pada abad ke-19. Ia merupakan seorang matematikawan Jerman keturunan Yahudi. Beliau mengembangkan cabang matematika ini dan memperkenalkan gagasannya tentang himpunan dengan sangat pasti dan jelas dalam menentukan anggota himpunan tak indah. Karena teori himpunannya ia dianggap sebagai bapak himpunan sampai saat ini. Yang kedua, pengertian himpunan. Himpunan merupakan kumpulan dari benda ataupun objek yang terdefinisikan dengan jelas. Jelas di sini diartikan bahwa anggota himpunannya dianggap atau termasuk dalam satu kesatuan dalam ilmu matematika. Himpunan didefinisikan sebagai objek yang mempunyai sifat dan bisa dijelaskan secara rinci. Selain itu, himpunan juga dapat disebut sebagai kumpulan objek dan menjadi satu kesatuan utuh. Himpunan bisa disimbolkan dengan huruf kapital, dan jika anggotanya berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu dengan kata-kata. Dapat dilakukan dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya sebagai berikut. Dengan notasi pembentuk, dapat dilakukan dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut. Dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh sebagai berikut. Yang ketiga, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dapat dilakukan dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Jika anggotanya terlalu banyak untuk ditentukan, disebutkan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama yakni himpunan semesta. Himpunan semesta sendiri merupakan himpunan yang berisi semua anggota atau objek himpunan yang bersangkutan. Himpunan ini disimbolkan dengan S. Yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong sendiri merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong sendiri disimbolkan dengan tidak sama dengan 0 atau kurung kurawal. Yang ketiga ada himpunan bagian. Misal himpunan A merupakan himpunan bagian B. Jika setiap A juga anggota B, maka dapat dinotasikan A himpunan bagian B atau B bagian himpunan A. Materi yang selanjutnya yakni operasi himpunan. Adapun macam-macam operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Misal irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Maka irisannya dapat dilambangkan dengan tanda N. Yang kedua ada gabungan. Misal gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan sendiri dapat dilambangkan dengan tanda U. Yang ketiga ada selisih.
Misal A selisih B dari himpunan anggota A yang tidak memuat anggota B, maka selisih dari kedua himpunan tersebut dapat dinotasikan dengan A dengan min. Yang selanjutnya ada komplement. Komplement suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang terdapat pada himpunan universal, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement A sendiri dapat digabungkan dengan A komplement. Materi selanjutnya ada penulisan himpunan. Adapun 4 cara dalam menuliskan himpunan. Yang pertama dengan menyebutkan semua anggotanya atau roster. Caranya dengan melapis kurung kurawal dan antar anggota dipisahkan dengan tanda koma. Metode ini disebut juga dengan tabulasi. Yang kedua, dengan menyebutkan syarat anggotanya. Metode ini dapat juga disebut dengan deskripsi. Yang ketiga, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Caranya dengan menuliskan ciri-ciri dan sifat umum dari setiap anggotanya. Yang keempat, ada himpunan juga bisa disajikan secara grafis atau biasa disebut dengan diagram Venn. Representasi himpunan menggunakan diagram Venn sendiri ditemukan oleh seorang matematikawan bernama John Venn pada tahun 1881. Ia menggambarkan himpunan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah himpunan. Yang pertama, nilai A irisan B sama dengan nilai A ditambah nilai B dikurang A gabungan B. Yang kedua, nilai semesta sama dengan nilai A ditambah nilai B ditambah nilai A irisan B dikurang nilai A gabungan B. Yang ketiga adalah A gabungan B sama dengan nilai A ditambah nilai B ditambah nilai A irisan B dikurang nilai semesta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama adalah dari 40 orang guru, ternyata diketahui 24 orang suka minum teh celup dan 18 orang guru suka minum kopi luwak dan 5 orang guru tidak menyukai kedua-duanya. Maka pertanyaannya adalah tentukanlah berapa banyak guru yang menyukai kedua-duanya. Maka diketahui nilai semestanya sama dengan 40 orang guru, NA-nya sama dengan 24 orang guru atau yang suka dengan teh celup, dan NB-nya sama dengan 18 orang guru atau yang suka dengan kopi luwak, dan yang tidak suka keduanya adalah 5 orang guru atau A irisan B. Yang ditanya adalah yang menyukai keduanya atau A gabungan B. Jadi rumusnya adalah NS sama dengan nilai A ditambah nilai B ditambah nilai A irisan B dikurang nilai A gabungan B. Tinggal dimasukin angkanya, maka dapat dijawab nilai A gabungan B itu sama dengan 47 dikurang 40 sama dengan 7. Jadi yang menyukai kedua-duanya adalah 7 orang guru. Contoh soal yang kedua, di SMA Negeri 1 Ngambur terdiri dari 180 orang siswa dan siswi. Maka diketahui bahwa 108 siswa atau siswi suka dengan bermain futsal dan 75 orang siswa atau siswi suka dengan bermain volley dan 45 siswa atau siswi suka dengan kedua-duanya. Maka yang ditanya adalah berapa siswa atau siswi yang tidak menyukai kedua-duanya. Maka dapat kita rumuskan lagi seperti yang tadi. Yang diketahui adalah NS sama dengan 180, NA sama dengan 108, NB sama dengan 75 dan nilai A gabungan B sama dengan 45. Jadi yang ditanya adalah
nilai A irisan B. Jadi langsung saja kita rumuskan. NS sama dengan nilai A ditambah nilai B ditambah nilai A irisan B dikurang nilai A gabungan B. Tinggal masukin angka, maka dapat dijawab nilai A irisan B itu sama dengan 180 dikurang 133 atau sama dengan 47 orang. Jadi yang tidak menyukai kedua-duanya adalah 47 orang. Lalu apa saja manfaat dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Ada cukup banyak manfaat dari himpunan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama membantu mempelajari logika, yaitu dalam berpikir logis, kritis, metodis, teratur, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir cermat, yaitu objektif dan abstrak. Meningkatkan pula kemampuan berpikir akurat dan mandiri. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini adalah bahwa himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan mempelajari himpunan, yang diharapkan kita memiliki kemampuan logika yang akan semakin terasah dan memacu kita agar kita lebih berpikir secara logis. Tanpa kita sadari, begitu banyak manfaat dari belajar matematika yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya pelajaran matematika ini karena juga matematika terdapat di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, di sini saya sebagai moderator menyarankan kepada teman-teman agar teman-teman lebih serius dalam belajar matematika, karena pelajaran matematika ini tidak menyeramkan, dan jangan pula menyepelekan pelajaran matematika ini, karena mau bagaimanapun matematika sangat dekat dengan kita dan tidak mungkin terpisahkan dalam kehidupan kita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.